Hari ini kita enggak tahu kenapa saya berapa hari saya didorong Tuhan untuk merangkum Kidung Agung. Rangkum. Ini mungkin akan jadi 2 sesi, diusahakan akan terjadi 2 sesi. Kalau nggak bisa ya mungkin kita akan lebih, tapi ini saya berapa kali saya khotbahkan Kidung Agung, tapi hari ini saya mau ngerangkum banyak hal yang menjadi rema yang baru atau pengalaman-pengalaman atau pengertian-pengertian yang baru. Satu hal yang luar biasa. Saudaraku, ketika saudara berhadapan dengan Tuhan, saudara berhubungan dengan cinta. Kalau saudara datang ke Tuhan tanpa cinta, saudara datang cuma ngegombal. Ngerti ngegombal? Saudara harus datang ke Tuhan dengan cinta, dengan ketulusan. Dan ini kerinduan hati Tuhan sebenarnya. Kidung Agung dalam bahasa Ibrani yaitu Sirham Sirim. Sirha Sirim. Atau nyanyian di atas nyanyian. Nyanyian di atas nyanyian. Nyanyian cinta antara pria dan wanita. Saya ulang, ini bicara soal nyanyian cinta antara seorang pria dengan wanita. Dan gambaran cinta kasih mempelai laki-laki dan mempelai perempuan dalam suatu perkawinan yang berdasarkan cinta. Ini menggambarkan cinta kasih mempelai seorang laki-laki dan mempelai perempuan dalam satu perkawinan yang berdasarkan cinta kasih. Cinta kasih ini harus bertahan. Sekali lagi saya bilang, cinta kasih ini harus bertahan dan cinta kasih itu harus diuji. Cinta saudara sama Tuhan itu harus diuji. Harus lewatin pengujian. Dan cinta yang bertahan itu akan muncul seperti emas. Cinta yang bertahan menjadi hubungan yang semakin hari semakin indah. Saudara lihat di Kidung Agung 8 ayat 6 sampai 7. Ya, itu aja. Kidung Agung 8 ayat 6 dan 7. Kidung Agung 8 ayat 6. Taruhlah aku seperti materai pada hatimu. Materai di dalam hatimu, terus? Seperti materai pada lenganmu. Karena cinta kuat seperti maut. Kegairahan gigih seperti dunia orang mati. Nyalanya adalah nyala api, seperti nyala api Tuhan. Ayat 7. Air yang banyak tak dapat memadamkan cinta. Apapun kalau cinta itu sudah teruji, mau masalah, mau badai sebesar apapun, pasti nggak bakal bisa memadamkannya. Terus? Sungai-sungai tak dapat menghanyutkannya. Sekalipun orang memberi segala harta benda rumahnya untuk cinta, namun ia pasti akan dihina. Wes, luar biasa. Pak Efrem yang baca saya yang merinding. Lihat ya, cinta itu bukan perasaan. Cinta itu bukan sekedar perasaan. Kalau cinta sekedar perasaan, cinta itu gombal. Benar. Kalau saya cuman, saya merasakan, saya ngerasain dia nih, this is the one buat saya. Cinta. Tapi kalau hanya sebatas perasaan, begitu ada badai datang, saya bilang sorry, nggak bisa, gue nggak bisa. Tapi
Cinta yang diuji, cinta yang bukan berdasarkan perasaan, tapi cinta yang mau berkomitmen. Itu yang Tuhan cari. Saya nggak bilang ini hubungan laki-laki dan perempuannya saja. Tapi ini lebih lari kepada pelayanan. Ini lebih lari kepada komitmen kita sama Tuhan. Larinya ke situ. Cinta itu bukan perasaan, tapi cinta itu komitmen kita sama Tuhan. Gimana caranya kita menyerahkan hidup kita sama Tuhan. Oleh sebab itu dibilang, taruh aku seperti materai. Materai itu berkata perjanjian. Di hatimu, taruh aku seperti materai di lenganmu. Artinya ada di tanganmu, ada di hatimu. Aku mau nempel sama Engkau Tuhan. Aku mau berkomitmen sama Engkau. Apapun yang terjadi, aku tidak pernah akan meninggalkan Engkau. Benar, makanya ini ditaruh di Kidung Agung 8, ini penutup. Kenapa? Kalau saudara lihat nanti di rangkuman, saudara akan lihat perjalanannya. Itu lewatin ujian demi ujian demi ujian. Yang membuat cinta itu teruji atau enggak? Saya banyak melayani konseling pranikah. Mungkin saudara sudah pernah dengar, kalau orang ngobrol sama saya coba belajar, karena saya mungkin sama istri sudah banyak melayani. Akhirnya kita belajar ngelihat karakter orang. Begitu ngobrol, wah ini mah cuma perasaan. Biasanya nggak pernah akan bertahan. Nggak pernah akan bertahan. Dan beberapa kali saya pernah bilang sama satu orang hamba Tuhan, teman saya, dia bilang, konselingin Pak, konselingin. Oke, dia lempar ke saya konselingin. Dia tanya, gimana Pak? Saya bilang, kalau saya jadi kamu, saya nggak akan berkati mereka. Nggak akan pernah berkati mereka. Terus bilang, Pak, tapi Pak, ini udah dipesan tempatnya, waktunya sudah ada. Saya bilang, lebih baik dia kerugian uang daripada dia bercerai di kemudian hari. Hamba Tuhan teman saya bilang gini, Pak gimana nih? Saya bilang, kamu tanggung jawab kalau sampai terjadi sesuatu ke depan. Tetap dinikahkan. Apa yang terjadi? Sebulan menikah, sang laki-laki datang ke saya, mereka bercerai. Kenapa? Karena saya ngelihat, kenapa teman saya bilang gini, Pak, kenapa Pak Bapak ngomong begitu? Saya bilang, saya nggak akan nikahin bocah. Walaupun mereka umurnya sudah 30-an, tapi masih bocah karakternya. Masih banyak tuntutan, banyak kemauan, banyak ini. Itu karakter anak-anak, karakter bocah. Dan itu nggak bakal bisa dinikahkan. Nah, Tuhan mau kita dewasa. Amin. Tuhan mau kita dewasa. Saudara dan saya punya hubungan yang dewasa dengan Tuhan. Saudara menyerahkan hidup saudara sepenuhnya sama Tuhan, dan saudara mau berkomitmen sama Tuhan. Tuhan, saya serahkan seluruh hidup saya sama Engkau. Nanti saudara akan lihat, begitu saudara berkomitmen sama Tuhan, menyerahkan hidup sama Tuhan, saya yakin cinta saudara sama Tuhan sudah diuji, lagi diuji, dan terus-menerus diuji. Betul gak? Saudara pernah gak ngelewatin badai? Pernah gak ngelewatin api? Pernah gak saudara doa gak dijawab-jawab sampai hari ini? Pernah gak? Itu apinya, itu badainya. Bagaimana komitmenmu sama Tuhan? Nggak gampang. Jangan sembarangan, makanya baca Kidung Agung jangan langsung di Kidung Agung 8. Taruh aku seperti materai. Cinta lebih kuat dari maut. Begitu kena badai sedikit, hancur tuh cinta. Nggak bisa. Lewatin dulu dong prosesnya, lewatin fasenya.
Lewatin fasenya. Ya. Materai itu adalah perjanjian yang melekat. Perjanjian yang melekat. Saudara lihat di Roma 5 ayat 35 sampai 39. Materai adalah perjanjian yang melekat. Saudara bisa lihat di Roma 5 ayat 35 sampai 39. Roma 5 ayat 3. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Lihat ya, ini komitmen. Bermegah di dalam kesengsaraan. Bukan hanya yang baik. Justru di tengah penderitaan kita malah tambah dekat sama Tuhan. Terus. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu Salah, menimbulkan. ini 35. Roma 5, Roma 8. Roma 8, maaf, Roma 8. Sorry. Roma 8 ayat 35. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau Ayo. kesesakan? Apa yang bisa misahin kamu dari kasih Kristus? Apakah kamu ditindas? Kamu bisa bilang, Tuhan, saya udah gak percaya lagi sama Tuhan. Apakah saudara sesak ketika saudara bermasalah? Saudara bisa bilang, Tuhan saya nggak bisa, saya udah gak percaya lagi sama Tuhan. Terus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang. Ayo, apa yang bisa memisahkan saudara? Jangan cuma bilang I love you, I love you, I love you sama Tuhan. Biarkan cintamu diuji. Benar gak saudara cinta sama Tuhan? Benar gak cintamu sama Tuhan? Terus ayat 36. Ayat 36, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya Oleh maut. karena engkau Tuhan, kami semua dalam bahaya. Terus? Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Kami dianggap sebagai domba sembelihan. Kami orang-orang yang terbuang. Kami orang-orang yang tersingkir. 37. Terus 37. 37, tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi Karena kita. Dia mengasihi kita. Lebih dulu. Supaya saudara mengasihi Dia. Saya ulang, karena Dia mengasihi saudara lebih dulu. Supaya saudara mengasihi Dia. Dan kasih saudara itu harus teruji. Lewatin badai, lewatin masalah. Saudara teruji atau enggak? Bukan hanya sekedar saya percaya, saya mau ikut Tuhan, saya mau mati-matian buat Tuhan. Saya mau mati buat Tuhan. Bukan cuma itu. Tapi lewatin ujian. Dan saudara akan lihat, benar gak engkau hebat di dalam Tuhan? Cintamu benar di dalam Tuhan. Ketika engkau disakitin orang dan gak ada orang yang bela engkau, gimana? Ketika semuanya serba terjepit, bagaimana? Di situ kalau saudara masih tetap bilang, whatever Lord, I love you. Apapun Tuhan yang terjadi, tetap saya cinta Tuhan dan itu tidak pernah akan bergeser. Kalau sampai ke tingkat itu cinta yang teruji. Lihat, suatu hari saudara akan berjumpa dengan Tuhan. Suatu hari saudara pasti akan berjumpa dengan Tuhan. Terus 38. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang. Terus 39. 39 atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Amin. Apakah ada yang bisa memisahkanmu dari Kristus Yesus Tuhanmu? Apakah ketika engkau senang, ketika engkau lagi happy-happy, engkau lupa Tuhan? Ketika engkau sesak, baru cari Tuhan. Enggak begitu. Cinta itu bukan begitu. Cinta itu bukan buangan. Saya bilang, cinta itu bukan buangan.
Ketika saya lagi bermasalah, saya baru cari istri saya. Ketika saya senang-senang, saya cari teman saya. Itu bukan cinta. Cinta itu bukan buangan. Cinta itu komitmen. Komitmen saudara sama Tuhan. Saudaraku, kitab ini adalah gambaran keindahan hubungan cinta antara Israel dengan Allah. Orang Israel melihatnya sebagai hubungan Israel dengan Allah. Israel dengan Allah. Sedangkan kegagalan Israel itu digambarkan dalam kitab Hosea. Hubungan cintanya digambarkan di kitab Kidung Agung. Kegagalannya di kitab Hosea. Yang menggambarkan ketidaksetiaan dan perjinahan. Hosea 1 ayat 1 dan 2. Hosea 1 ayat 1 dan 2. Hosea 1 ayat 1. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beri pada zaman Usia, Yotam, Ahaz dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Terus 2. Ayat 2, ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal, dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan. Saya lihat, keberhasilan orang Israel, hubungan cinta orang Israel dengan Tuhan digambarkan dalam Kidung Agung. Tapi kegagalannya itu dituliskan dalam kitab Hosea. Kenapa? Lihat, saudara lihat di situ. Hosea disuruh kawinin perempuan sundal sebagai lambang orang Israel sudah bersundal dengan dunia. Sudah bersundal dengan dunia. Saudara tahu, tadi Tuhan kasih saya satu penglihatan. Itu seperti mulut menganga, dan orang masuk ke situ, mereka nggak sadar. Mereka sama sekali nggak sadar, mereka masuk ke dalam situ. Mereka nggak sadar. Dan ini tutup, itu melambangkan dunia. Saudara sadar nggak, ketika saudara pegang HP, saudara sedang ditelan oleh dunia. Sedang ditelan oleh dunia. Saya nggak bilang saudara nggak boleh pegang HP, saudara silakan pegang HP. Tapi kalau saudara terikat dengan HP, saya bilang saudara sedang ditelan oleh dunia. Saudara nggak bisa lepas dari yang namanya HP. Sampai sini ngerti? Itu dalam hal simpel aja. Dalam hal simpel aja. Aduh, kalau udah, maaf, saudara udah buka TikTok, udah lupa dah semuanya. Lupa, tahu-tahu udah sejam, udah satu setengah jam. Lupa. Saudara buka Instagram, tiba-tiba udah 1 jam setengah. Saudara nggak sadar. Dan tanpa saudara sadar, itu sedang menelan saudara. Sadar nggak? Hal-hal begini ini akan mengotori kita. Mengotori apa? Mengotori jiwa kita. Jiwa kita yang dikotori. Bisa ngerti tidak? Ini bahaya sebenarnya. Oleh sebab itu Tuhan bilang apa di situ? Bersundal. Kadang kita nggak sadar, kita ke gereja, kita rajin, kita ibadah, kita pelayanan. Tapi nggak sadar kita sedang bersundal. Cinta kita nggak teruji. Hosea 2 ayat 1 dan 2. Hosea 2 ayat 1, katakanlah kepada saudara-saudara laki-laki, saudara-saudaramu laki-laki, Ami, dan kepada saudara-saudaramu perempuan, Salah. Hosea 2 ayat 1, iya. Ini ayat 1. Iya. Hosea 2 ayat 1, adukanlah ibumu, adukanlah, sebab dia bukan istriku, dan aku ini bukan suaminya. Lihat, Tuhan bilang, kamu bukan istri. Aku ini bukan suaminya. Terus? Biarlah dijauhkannya sundalnya dari mukanya,
dan zinahnya dari antara buah dadanya. Terus berikutnya. Ayat 3, supaya jangan aku menanggalkan pakaiannya sampai dia telanjang, dan membiarkan dia seperti pada hari dia dilahirkan, membuat dia seperti padang gurun, dan membuat dia seperti tanah kering, lalu membiarkan dia mati kehausan. Pak Efrem baca, saya pengen ngumpet tuh. Saya lihat ya, ini Tuhan yang ngomong. Masa kita nggak takut sama Tuhan? Tapi Tuhan luar biasa. Tuhan yang saudara dan saya sembah adalah Tuhan yang baik. Di kitab ini, Tuhan juga menyatakan kesetiaannya. Jika saudara sungguh-sungguh mau bertobat, sungguh-sungguh mau bertobat. Hosea 2 ayat 13 dan 14. Hosea 2 ayat 13 dan 14. Ini 13. Iya. Hosea 2 ayat 13, sebab itu sesungguhnya aku ini akan membujuk dia dan membawa dia ke padang gurun. Bawa dia ke padang gurun. Dan berbicara menenangkan hatinya. Dan di padang gurun saudara akan ditenangkan. Terus? Ayat 15, aku akan memberikan kepadanya kebun anggurnya dari sana dan membuat lembah Akor Aduh, ini luar biasa. menjadi pintu pengharapan. Lihat ya, kalau saudara bertobat, itu lembah Akor. Lembah Akor artinya lembah kematian. Itu diubah menjadi lembah barakah. Barakah. Artinya pintu pengharapan. Ya kalau orang Arab bilang barokah, barokah. Ya, makanya kalau orang bilang shalom, kita jawabnya shalom. Mestinya waalaikum shalom. Kalau kita bilang selamat pagi, kita jawabnya pagi. Harusnya kan selamat pagi. Karena akar kata itu juga akar kata orang Arab itu dari orang Yahudi. Makanya shalom harusnya dijawabnya waalaikum salam. Ya ini cuman interupsi aja. Ya, lembah Akor artinya lembah kematian. Tuhan bisa rubah segala sesuatu yang buruk jadi pintu pengharapan. Asal saudara dan saya sungguh-sungguh mau bertobat. Kalau saudara bilang, tapi Pak saya begini, saya mengalami ini. Asal saudara mau bertobat, semua masalah Tuhan rubah menjadi berkat. Asal saudara dan saya benar-benar mau bertobat. Terus? Maka dia akan merelakan diri di sana seperti pada masa mudanya. Seperti pada waktu dia berangkat keluar dari tanah Mesir. Jadi tenaga yang baru, kekuatan yang baru menyertai saudara. Tuhan merenew, memperbaharui kekuatanmu. Seperti engkau baru pertama kali keluar dari tanah Mesir. Asalkan saudara benar-benar mau bertobat. Kalau saudara bilang, tapi Pak hari ini jalan saya semua tertutup. Kalau saudara mau bertobat, Tuhan bisa rubah lembah Akor jadi pintu pengharapan. Asal benar-benar mau bertobat. Saudaraku, kitab ini tema utamanya adalah cinta. Kitab Kidung Agung, tema utamanya adalah cinta. Baik cinta Tuhan pada kita, tapi permasalahannya bagaimana cinta saudara kepada Tuhan. Kitab ini adalah ekspresi hubungan suami istri yang saling utarakan kerinduan, kekaguman satu sama lain. Karena dasarnya cintanya teruji, oleh sebab itu ada hasrat, ada kerinduan yang harus diutarakan satu sama lain. Kitab ini melambangkan cinta kasih Tuhan sebagai mempelai laki-laki. Cinta kasih Tuhan sebagai mempelai laki-laki yang selalu merindukan saudara. Selalu dia rindu sama saudara. Saudara bilang, tapi Pak saya nggak ngerasa Tuhan membutuhkan saya. Tuh begitu saudara bangun, Tuhan udah bilang, anakku sudah bangun, aku tunggu dia di ruang doa. Aku tunggu dia di tempat doa. Begitu saudara melek, Tuhan sedang menunggu saudara.
Jangan pernah berdoa melipat tangan pagi-pagi. Tuhan, sertai jalan saya sepanjang hari ini, tutup buku saya dengan darah Yesus. Haleluya, amin. Enggak begitu hubungan. Itu bukan hubungan. Tuhan itu bukan jongos. Tuhan itu mempelai laki-laki. Ingat, saudara berhubungan dengan Tuhan bukan mau jongos. Yang dimana saudara akan mengutarakan isi hati saudara, keinginan saudara, tapi Tuhan gak pernah mengutarakan isi hatinya. Oke, Matius 5 ayat 15, Matius 9 ayat 15. Matius 9 ayat 15, jawab Yesus kepada mereka, dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Ya, mempelai laki. Yesus melambangkan dirinya sebagai mempelai laki-laki. Mempelai perempuan gak berduka cita selama dia ada, bisa dilihat, bisa dirasa kehadirannya. Terus? Tetapi waktunya akan datang, mempelai itu diambil dari mereka. Dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa. Iya. Itu rasa cinta. Ada nggak saudara punya rasa cinta, kangen sama Tuhan yang begitu rupa? Sorry, maaf ya. Karen dimanapun berada, saya dimanapun berada, kita rindu pulang. Itu cinta. Ngerti tidak? Jangan baru pertama kali pacaran, telepon, saya pertama kali pacaran sama Karen, itu tagihan telepon saya 2 juta. Bener, 2.300.000 atau 3.200.000 satu bulan. Kenapa? Karena kita rindu. Ya, dimanapun kita berada, saya lagi pergi, Karen lagi pergi, kita pasti rindunya pulang ke rumah. Kenapa? Karena hubungan ini didasarkan pada cinta. Oke? Kalau saudara punya hubungan yang seperti ini sama Tuhan, saudara pasti rindu masuk ke kamar doa. Pasti. Nggak mungkin nggak. Kenapa? Karena saudara rindu mengutarakan, atau Tuhan rindu mengutarakan isi hatinya sama saudara. Bisa ngerti nggak? Bisa ngerasain nggak yang seperti ini? Bisa ngerti tapi nggak bisa ngerasain. Ini bahaya. Yohanes 3 ayat 29. Mungkin saya sebentar lagi ya, saya akhiri dulu. Karena waktunya terbatas. Perut sudah memanggil. Oke, Yohanes 3 ayat 29. Yohanes 3 ayat 29. Yang empunya mempelai perempuan, yang mempunyai saudara, laki-laki. Yang mempunyai saudara itu siapa? Mempelai laki-laki. Jadi saudara itu dipunyai oleh Tuhan. Terus? Tetapi sahabat mempelai laki-laki. Sahabat mempelai laki-laki itu Yohanes Pembaptis. Terus? Yang berdiri dekat dia dan yang mendengarkannya sangat bersuka cita mendengar suara mempelai laki-laki itu. Itulah sukacitaku, dan sekarang sukacitaku itu penuh. Iya, karena dia membuka jalan. Ingat, saudara itu dimiliki Tuhan. Saudara, tujuan gereja apa? Tujuan gereja apa? Tujuan gereja bukan mengadakan ibadah, bukan mengadakan kebaktian. Tujuan gereja adalah mendorong saudara, mendorong semua yang ada di sini untuk jatuh cinta sama Tuhan. Kalau gereja nggak mendorong jemaatnya untuk jatuh cinta sama Tuhan, tapi jatuh cinta sama dunia, ngomongnya berkat terus, saya bilang sama saudara, gereja gagal sebenarnya. Gereja mengalami kegagalan. Karena banyak orang menjadikan Kristen ini sebagai sesuatu untuk mengungkapkan hasrat, keinginan-keinginan pribadinya. Tugas kita, saya bilang tugas kita, bukan tugas saya. Bukan tugas saya aja. Tapi tugas kita semua di sini. Apa? 1, memperkenalkan Yesus. Amin.
2, bimbing mereka supaya mereka jatuh cinta sama Tuhan. Saudara, makanya kita nggak mau ngebatasin yang namanya penyembahan. Kenapa? Karena itu ungkapan cinta saudara sama Tuhan. Banyak orang, maaf, penyembahan itu dibatas, cuma 45 menit, nggak boleh lebih. Ibadah 2 jam harus selesai. Semua rangkaiannya harus selesai. Nggak bisa begitu. Nggak bisa. Tujuannya apa? Tujuan ibadah apa? Ini bukan rutinitas. Bukan rutinitas. Tapi ini adalah salah satu cara untuk mengungkapkan isi hati kita ke Tuhan. Benar gak kita jatuh cinta sama Tuhan? Kalau saudara bilang, Tuhan saya cinta engkau. Ayo buktiin. 2 jam, 3 jam kita nyembah Tuhan. Mungkin kita bilang, saya kuat. Coba biasain diri di rumah. Nggak mudah loh sendirian. Korporat gampang, begitu sendiri, aduh nggak gampang. Tugas kita semua di sini, kita semua, termasuk saya. Bukan hanya saya, bukan hanya istri saya, tapi semua kita di sini adalah memperkenalkan Yesus melalui hidup saudara. Kedua, membimbing setiap orang di kiri kanan saudara untuk jatuh cinta sama Yesus. Ingat 2 Korintus 11 ayat 2. 2 Korintus 11 ayat 2. Dua Korintus 11 ayat 2. Sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu. Aku telah mempertunangkan kamu. Artinya, gua sudah comblangin lu ya. Terus? Kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Saya comblangin kamu sampai kamu jadi perawan suci. Sampai kamu benar-benar jatuh cinta sama Tuhan. Dan itu tugas kita sebagai semua kita sebagai seorang hamba Tuhan. Dan itu nggak bisa dipungkirin. Oke, bukan hanya saya, tapi kita semua. Nggak bisa dong. Ibadah itu dibatas-batas, nggak bisa. Nggak bisa, susah. Kalau benar-benar mau dorong orang jatuh cinta sama Tuhan, itu susah dibatas-batas. Nggak bisa. Bisa ngerti ya? Oke. Sebagai penutup deh, kita langsung tutup deh, karena kita belum masuk ke Kidung Agung sebenarnya. Belum. Efesus 5 ayat 21 sampai 24. Dan seterusnya deh. Efesus 5 ayat 21, ya. Efesus 5 ayat 21. Dan rendahkanlah dirimu. Seorang kepada yang lain. Di dalam takut akan Kristus. Artinya kita harus merendahkan diri seorang antara yang lain di tempat ini. Menganggap yang lain itu lebih penting daripada dirinya sendiri. Terus? 22, hai istri, tunduklah kepada suami seperti kepada Tuhan. Kalau saudara nggak tunduk sama Tuhan, saudara nggak bakal bisa diatur sama Tuhan. Saya ulang, kalau saudara nggak tunduk sama Tuhan, saudara nggak bakal bisa diatur sama Tuhan. Kenapa? Karena kita punya ego, punya yang namanya kehendak bebas. Kalau kita nggak nundukin diri sama Tuhan, kehendak bebas kita jadi bebas banget, liar banget. Terus? 23, karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Suami itu kepala, dia akan menyelamatkan tubuh. Suami itu kepala, dia akan menyelamatkan tubuh.
Terus? Ayat 24, karena itu sebagaimana jemaat tunduk kepada Kristus, demikian jugalah istri kepada suami dalam segala sesuatu. Istri nggak boleh jadi kepala, istri tetap menjadi penopang sampai kapanpun. Istri nggak bisa ngatur menjadi kepala, ngatur suami, nggak bisa. Istri harus tunduk. Amin. Amin. Istri harus tunduk dimanapun. Nah, permasalahannya di mana? Kita bilang, oh istri saya harus tunduk. Suami mengasihi istri nggak? Terus lanjut. Terus? Efesus 5 ayat 25. Hai suami, Hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. hei suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Suami harus mengasihi istri sedemikian rupa. Suami harus berani menyerahkan diri demi keselamatan keluarga. Ngerti enggak? Jangan bilang, istri harus tunduk. Istri, oke. Istri gimana mau tunduk kalau suami nggak pernah ngalirin kasihnya kepada istri. Amin. Ini cuma sebatas pengetahuan aja. Pengenalan saudara akan pelayanan. Tapi saya akan lanjutkan minggu depan. Saya akan masuk dalam rangkuman Kidung Agung ini, belum masuk sama sekali. Masih jauh. Saya berharap dua seri aja cukup. Saya berharap 2 seri aja cukup. Amin. Tuhan berkati.